selamat siang rekan-rekan semua. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih atas waktunya, juga kesempatannya untuk kita semua di sini sama-sama dapat membahas mengenai analisis struktur bangunan menggunakan bantuan software SAP 2000. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama akan membahas apa sih analisis struktur ini dan mengapa kita harus melakukan proses analisis ini. Lalu yang terakhir kita jadi mampu untuk bagaimana caranya untuk menganalisis struktur tersebut. Sehingga harapannya melalui kesempatan ini kita semua jadi lebih paham dan mampu menganalisis struktur baik diperuntukkan untuk kebutuhan perkuliahan, mungkin rekan-rekan mahasiswa dan ataupun di dalam pekerjaan bagi rekan-rekan yang telah bekerja. Lalu ya kita bahas analisis struktur. Jadi analisis struktur adalah proses menghitung dan menentukan efek akibat beban yang bekerja pada struktur. Jadi pada kesimpulannya analisis struktur ini adalah proses yang harus kita lalui untuk menentukan apa sih akibat yang terjadi pada struktur setelah kita memberikan pembebanan, gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar gaya yang terjadi, gaya mungkin rekan-rekan juga sudah memiliki dasar ya gaya gaya pada struktur. Jadi kita dapat mengetahui seluruh gaya yang bekerja pada struktur melalui analisis ini. Kemudian kita juga mampu mengetahui seberapa besar deformasi yang terjadi. Lalu kemudian juga untuk memastikan keamanan struktur dalam menahan beban. Jadi ini yang terpenting bahwa kita memastikan struktur yang telah kita desain itu benar-benar sudah aman terhadap gaya yang bekerja, beban yang bekerja. Struktur. Berikut beberapa standar analisis yang kita gunakan standarnya di Indonesia. Ada SNI 847 untuk perencanaan beton tahun 2019 yang terbaru. 1727 2020 ini adalah untuk SNI BAN ya, beban desain minimum. Lalu ada SNI 1729 2020 yang terbaru, ini untuk struktur baja, dan SNI 1726 untuk tata cara perencanaan tatanan gempa untuk struktur bangunan gedung. Lalu software SAP 2000 ya adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh CSI, itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang komputer and structure yang berasal dari California, USA. Jadi tujuan dari software ini adalah mempermudah kita untuk melakukan analisis dan banyak hal sebenarnya yang dapat kita lakukan di SAP 2000. Tapi penekanan di sini adalah kita dapat mempraktikkan analisis struktur secara baik untuk mempermudah kita, teman-teman. Tidak menggunakan Excel dan terlalu banyak perhitungan ya. Jika kita tidak menggunakan aplikasi SAP 2000, kita harus hitung secara detail, manual dengan rumus, dan itu kurang efektif. Jadi untuk itulah dibuat software SAP 2000. Lalu kemudian langkah-langkah secara garis besar dalam menggunakan softwarenya nanti untuk menganalisis struktur. Langkah pertama adalah eh, draw atau menggambar ya. Ya, jadi kita di langkah ini itu membuat grid bangunan, kerangka bangunan agar kita dapat menggambar sesuai dengan gambar rencana kita. Di sini ada grid line ya. Kita menentukan sumbu X-nya ada berapa, jaraknya berapa, sumbu Y-nya juga seperti itu, dan sumbu Z untuk ketinggian. Lalu setelah kita membuat kerangka grid kita tersebut, langkah keduanya adalah define. Jadi di langkah define ini, ya define lah. Maksudnya kita mendefinisikan seluruh data yang kita punya. Apa aja yaitu adalah material, kemudian penampang struktur, dan mendefine tipe-tipe beban di langkah kedua ini. Lalu setelah kita mendefinisikan komponen-komponen tersebut, kita lakukan assign. Langkah ketiga adalah assign. Jadi assign ini sebenarnya setelah kita define berapa penampang yang kita gunakan, dimensinya,
materialnya. Jadi kita assign itu kita memodelkannya di dalam grid kita tadi. Nah, yang teman-teman harus perhatikan di sini bahwa assign ini adalah bagaimana kita menempatkan dan memastikan yang kita define tadi benar-benar telah sama dengan struktur rencana yang kita pegang, gambar struktur rencana, sehingga nanti dalam analisisnya hasilnya itu benar-benar sudah eh, sama ya, sudah aman, benar-benar aman karena sudah sesuai dengan gambar rencana. Setelah kita modelkan dan kemudian kita lakukan analisis untuk mengetahui eh, besaran gaya, terutama untuk mengetahui bahwa struktur kita telah aman atau tidak. Nah, ini adalah kurang lebih flowchart-nya. Di drawing ada grid line tadi, grid struktur. eh, Lalu define itu ada 3 komponen secara garis besar. Kita define materialnya yang kita gunakan itu apa. Kita define frame section itu adalah penampang strukturnya bagaimana, dimensinya berapa mana, seberapa besar, dan define load case itu adalah beban, tipe bebannya apa, perilaku beban dan kombinasi bebannya apa saja. Misalnya ini kita dapat data-datanya dari SFI 1727 tadi. Lalu assign, ya kita assign. Apa yang sudah kita define itu kita assign, lalu kita analisis. Jadi kurang lebih begitu rekan-rekan semua. Eh, Secara garis besar langkah-langkah yang akan kita jalankan ke depan.